Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai graf traversal. Baik, kita mulai. Ini nanti ada dua metode utama untuk melakukan graf traversal ya, tapi kita sebelum itu akan membahas mengenai masalah graf traversal di sini. Jadi masalah dari ini graf traversal ya, atau penelusuran graf. Bagaimana caranya kita mengunjungi semua vertex yang ada dalam sebuah graf. Nanti ada satu vertex yang menjadi starting vertex atau vertex awal, vertex permulaan. Masalah graf traversal itu nanti disebut juga sebagai graph search problem. Oke, kita mulai dengan metode yang pertama, yaitu breadth first search. Nah, nanti metode ini akan dimulai dengan menambahkan starting vertex atau vertex permulaan tadi ke sebuah frontier atau batas ya. Ini sebenarnya adalah himpunan yang berisi vertex-vertex yang sudah dikunjungi sebelumnya ya. Awalnya nanti belum ada vertex yang dikunjungi, frontiernya itu masih kosong, kemudian kita menambahkan starting vertex. Kemudian secara iteratif atau berulang ya, nanti kita akan mengeksplor atau menelusuri vertex-vertex lainnya yang adjacent atau terhubung langsung dengan current frontier, atau nanti terhubung langsung dengan vertex yang sedang kita kunjungi pada saat itu. Untuk lebih jelasnya kita akan melihat visualisasinya ya, langkah per langkah dalam breadth first search ya. Baik, untuk yang pertama kita mulai di sini ya, ada sebuah graf yang berisi 8 vertex. Di sini untuk starting vertex adalah vertex 1, saya tandai dengan warna merah. Kemudian satu itu nanti kita masukkan ke ke frontier, atau ya kita bedakan ya, kita nanti akan masukkan vertex-vertex yang sudah kita kunjungi ke dalam sebuah himpunan. Ini vertex 1 sudah saya masukkan. Kemudian kita akan melihat vertex-vertex lain yang terhubung langsung ya, atau adjacent dengan vertex yang sudah kita kunjungi atau yang sedang kita kunjungi. Karena yang tadi saya mulai dari vertex 1, yang adjacent dengan vertex 1 ada vertex 2 dan vertex 5 ya, di sini. Ya, untuk menentukan vertex yang akan kita kunjungi tadi yang adjacent ya, dengan current frontier atau dengan current vertexnya. Kemudian kita ambil yang levelnya paling rendah ya di sini. Ini 2 dan 5 ada di bawahnya 1 ya. Ini ada 1 level di bawah vertex 1. Kemudian yang kita ambil 2 atau 5-nya dahulu itu tidak masalah ya, kalau ini karena ini levelnya sama ya, jaraknya sama ya. Jadi setelah 1 nanti 2 dan 5 kita masukkan ke current frontier ya di sini, 2 dan 5. Baik, selanjutnya tadi misalnya saya kunjungi 1 dulu, kemudian 2, kemudian 5 ya di sini. Nah, selanjutnya terakhir saya di posisi 5 tadi ya. 5 ada 2 vertex yang adjacent dengan vertex 5, yaitu vertex 4 dan vertex 8. Nah, ini nanti misalnya saya ke vertex 8 dulu dan baru kemudian ke vertex 4 ya di sini. 8 dan 4 itu satu level di bawah 5, jadi tidak masalah nanti yang dikunjungi yang mana dulu, tapi saya misalnya mengunjungi 8 dulu baru kemudian ke 4 gitu ya. Kemudian ini saya masukkan ke current frontier ya di sini, ketambahan 8 dan 4. Kemudian saya cek lagi vertex-vertex yang terhubung langsung dengan vertex 4, yaitu ada vertex 3 dan vertex 6 ini ya. Selanjutnya 3 dan 6 akan saya masukkan. Nah, di sini.
3 dan 6 sudah masuk ke current frontier. Kemudian saya masih menyisakan satu vertex lagi, yaitu vertex 7. Ya, vertex 7 akan dikunjungi terakhir. Ya, seperti itu. Jadi untuk breadth first search kuncinya adalah melihat vertex-vertex lain yang adjacent ya. Kemudian dilihat yang levelnya paling atau maksud saya ini ya, yang terdekat dengan vertex yang sudah dikunjungi. Oke, kita lanjutkan ke metode selanjutnya. Metode selanjutnya adalah depth first search. Nanti akan kita mulai dengan ada source vertex. Kemudian secara iteratif kita akan mengunjungi vertex-vertex lain sejauh mungkin ya. Jadi nanti kita menelusuri dari satu vertex, kemudian kita turun-turun ke satu level ke bawahnya, satu level ke bawahnya begitu. Untuk depth first search ini disebut juga sebagai metode backtracking. Baik, untuk lebih jelasnya kita lihat ke visualisasinya. Oke, ini grafnya masih sama. Saya mulai dari vertex 1 juga ya, ini sebagai starting vertexnya. Untuk depth first search bedanya dengan breadth first search atau BFS tadi. Kalau satu ini kita yang depth first search itu kita lihatnya vertex per vertex ya, satu per satu gitu. Jadi dari vertex 1 kita turun satu level ke bawahnya ya ini. Jadi tidak bisa menambahkan semua vertex yang ada di bawahnya satu, tapi satu demi satu ya. Di sini ada dua pilihan, setelah satu ada vertex 2 dan vertex 5 ya, yang berada satu level di bawah vertex 1. Nah, di sini misalnya saya ke vertex 5 dulu setelah jadi satu ya di sini. Kemudian setelah dari vertex 5 saya lihat ada vertex berapa lagi yang berada di bawah vertex 5. Di sini ada misalnya ya, ada vertex 2, 4 dan 8 ini ya, yang ada satu level di bawah 5. Kemudian misalnya saya pilih, nah setelah dari 5 saya ke 8 gitu. Kemudian setelah itu saya lihat lagi ada vertex apa saja yang di bawah atau satu level di bawah vertex 8. Ada pilihannya, kemungkinannya ada vertex 4 dan vertex 6. Misalnya saya pilih vertex 6 gitu. Kemudian setelah saya mengunjungi vertex 6, saya lihat di bawah vertex 6 ada vertex 4 dan vertex 7 gitu. Pilihannya bebas, tapi ini misalnya saya pilih ke vertex 7 ya di sini. Langkah selanjutnya setelah itu dari vertex 7 ini hanya ada satu pilihan ya, ke vertex 3, karena 3 satu level di bawah 7 gitu. 3 anak dari 7 ya itu, atau bisa kita anggap seperti itu. Tapi dari 7 tidak mungkin kembali ke 6 ya itu, karena 6 sudah dikunjungi. Oke, setelah itu di langkah ke-6 saya mengunjungi vertex 3. Setelah itu dari vertex 3 saya hanya ada satu pilihan ya, ke vertex 4. Oke, selanjutnya saya berkunjung ke vertex 4. Kemudian terakhir dari 4 tadi kan terhubung atau adjacent dengan 5, 8, 6, 7 ya, tapi tidak mungkin bukan 7 tidak masuk ya. Tapi yang lain ini sudah dikunjungi. Yang tersisa dari 4, satu level di bawah 4 ada vertex 2 begitu. Ya, jadi nanti satu level ke bawah, satu level ke bawah, satu level ke bawah dan seterusnya begitu ya. Oke, itu untuk metode depth first search. Kemudian untuk contoh kodenya bisa dilihat di
akun GitHub saya ya. Di situ ada contoh kode dalam C++ dan penjelasan yang saya sertakan dalam komentar ya, di situ.